Sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mobagu, Bapak Jamaluddin Lamato, SPDI MPD. Para Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan pembina atau pendiri Yayasan Budi Mulia Ibu Haja Muki Manopo. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pak Fardi Manopo, Ibu Kasih Pendis, Ibu Ratna Potangbuga SPD, teman-teman pengawas, ini pengawas madrasah merangkap humas, Pak Ipan, Pak Nasipan, Siap. Ibu Haja Siti Mariam Dayang Pawera, Ibu Risnawati Papitungan, teman-teman kepala madrasah yang berkesempatan hadir, Pak Arkan Laya, Miss Mutul Mamul, Ibu Ulfa, Emi Alherat, dan yang paling kita banggakan semua hari ini, Ibu Kepala Madrasah MI Budi Mulia, Ibu Salma Moko Abu SPD, teman-teman guru, teman-teman tenaga pendidikan, dan orang tua siswa yang berkesempatan hadir. Tentu yang pertama, mari kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita menjalankan satu tuntutan regulasi, tuntutan peraturan perundang-undangan, bahwa kepala madrasah itu tidak hanya sebatas surat keputusan, tapi juga ada pelantikan. Ini Budi Mulia, dan untuk itu kepada kita semua, saya mengajak kepada kita semua yang hadir, mari bersama kita mengirimkan doa, mengirimkan hadiah surat Al-Fatihah kepada almarhumah Ibu Dr. Anda Haja Royani Paputulan. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Saya dengan Ibu Haja Muku, orang tua kita semua ini, kenal secara tertulis masih di Bolsel, di SMK Ado. Di Bolsel sering melakukan supervisi monitoring terkait pembelajaran PAI di SMK Ado. Ternyata itu memang miliknya Ibu Haja, yayasan di sana. Jadi sudah kenal nama sejak di situ. Sejak di Kota Mobagu, baik dalam rangka monitoring maupun dalam rangka membicarakan diskusi tentang kepala madrasah di MI ini, nah itu sudah meningkat komunikasinya melalui WA dan baku telepon. Alhamdulillah hari ini boleh baku dapat. Ya. Jadi itu sejarahnya. Jadi Ibu kenal Yayasan Budi Mulia ini sejak saya masih di Bolsel. Jadi Ibu Bapak semua yang hadir, pertama tentu ini masih suasana Syawal. Saya atas nama pribadi dan keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kota Mobagu mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kemudian terkait dengan pelantikan, kami juga menyampaikan selamat kepada Ibu Salma Moko Abu SPD. Jadi menjadi pemimpin itu meskipun di sana ada banyak katakanlah campur tangan sesama orang manusia, tetapi yang paling penting ada takdir di situ. Apalagi orang di Kementerian Agama
agama menjadi bagian penting dalam rangka kita meningkatkan kinerja. Jadi selamat kepada Ibu Salma. Tugas pokoknya cuma 4. Jalankan fungsi manajerial di madrasah ini, kemudian fungsi supervisi kepada teman-teman guru, kemudian yang keempat fungsi entrepreneur atau fungsi kewirausahaan. Bukan berarti bawa jualan ke madrasah tidak boleh, boleh bawa jualan, guru-guru datang bawa jualan ke madrasah boleh, tapi diatur ya. Jangan terfokus di jualan kelas tabiat. Tapi sebenarnya bukan itu fungsi kewirausahaannya. Fungsi entrepreneurnya bukan di situ. Fungsi entrepreneur seorang kepala madrasah itu bagaimana membangun madrasah dengan visi bisnis ya. Jadi kalau orang di ASN itu, pemerintah tidak pernah menuntut hasil, profit, anggaran tersalur, tidak dituntut profit. Pemerintah untung berapa? Di dana bos ada dana sekian, orang olah itu DP untung berapa? Tidak seperti itu yang pemerintah tuntut. Kalau di perusahaan, uang makan keluar sekian, uang operasional keluar sekian, hasilnya harus melebihi dari itu. Kenapa harus melebihi dari itu? Karena perusahaan harus jalan, harus semakin maju, dan orang juga mau dapat gaji dari perusahaan. Tapi kalau bekerja di lembaga pemerintah, di madrasah, di sekolah, uang habis yang dituntut bukan untungnya, yang dituntut itu efeknya apa terhadap kemajuan lembaga. Efeknya apa? Jadi kalau yang lalu-lalu orang cuma tahu input, output, masuk, keluar. Sekarang enggak. Input, output, keluar, tapi ada outcome. Hasilnya apa? Pengaruhnya terhadap lembaga apa? Jadi fungsi manajerial harus dijalankan di situ, kamar. Terkait proses ini, kami, saya dan Pak Ibu Kasih Pendis, termasuk Pak Kasubag yang banyak berdiskusi terkait pertimbangan jabatan. Sejak awal kami tidak mempersoalkan usulan dari yayasan untuk mendapatkan rekomendasi, tidak ada persoalan. Cuma memang dalam tahapan terakhir itu kami meminta selalu ada check and balance. Ada informasi satu masuk, cek lagi. Ada informasi satu masuk, cek lagi. Kalau dia gridnya mainan masalahnya hanya sampai di pertengahan kong ke bawah, orang boleh maju terus. Tapi kalau di pertengahan kong memang berefek jauh ke depan, pending ini. Makanya DP rekomendasi itu tanggal 5 Mei. Itu bukan bohong-bohongan, memang tanggal 5 Mei. Kemarin boleh saja orang rubah. Sejak saya dan Ibu Kasih dan Pak Kasubag sudah oke, berkomitmen bismillah orang maju bersama, masih boleh merubah itu tanggal sebenarnya. Cuma orang tidak rubah, tetap tanggal 5. Karena setelah dicek ke lapangan, ke lokasi, ya semua informasi itu ternyata masih bisa dimoderasikan, kira-kira seperti ini, moderat. Maka oleh itu kemarin kami mengambil keputusan terbitkan rekomendasinya dan supaya MI Budi Mulia sudah bisa berjalan normal. Salah satu pertimbangan berjalan normal itu ijazah anak-anak. Orang punya cerita panjang, Miss Baitul Makmur minta maaf Pak Arkam. Ada ijazah yang ditandatangani kepala madrasah tapi tidak diakui oleh negara karena status tidak definitif dan lain-lain. Nah, kami ingin menghindari. Memang Kanwil membuka ruang untuk kepala kantor memberikan surat penguatan khusus, semacam surat mandatori supaya camat yang belum definitif bisa menandatangani. Tapi kami menghindari resiko itu. Karena meskipun Kanwil membuka ruang, tetap kalau satu waktu ketemu masalah yang akan bolak-balik dengan inspektorat, dengan kepolisian, dengan kejaksaan bukan Kanwil,
orang yang di Kota Mobagu. Nah, kira-kira seperti itu. Termasuk Ibu PLT, maka sangkut-sangkut. Jadi mengambil posisi aman, mempertimbangkan anak-anak sebelum kelulusan, supaya yang tanda tangan ijazah adalah yang definitif. Maka kami minta setelah ini operator tolong dibantu Ibu Kepala Madrasah agar segera menginput di data emis ya, Kepala Madrasah definitif, supaya juga sudah Ibu Salma sebagai Kepala Madrasah yang akan menandatangani ijazah. Itu yang terjadi, Ibu Bapak sekalian. Terus saya titip selain ucapan selamat hari ini, silakan Budi Mulia jalan normal, yayasan juga kompak, guru-guru dan tenaga kependidikan kami minta juga untuk bersama membantu. Kami yakin tidak ada persoalan di sini, jalan saja. Guru-guru PNS ada berdua ya? 3 ya. Ibu Asna, Ibu Taria Murawan, dan siapa? Oh, Ibu Lena ya. Jadi silakan saja bersinergi, jalankan tugas sebagaimana yang sudah semestinya. Mana yang bukan merupakan kewenangan guru PNS, jangan usah ikut campur, fokus saja pada tugas. Tentu yang akan banyak berkomunikasi dengan pihak yayasan adalah kepala madrasah. Itu kepala madrasah ke yayasan, ke kantor. Guru-guru khususnya yang penugasan dari pemerintah yang diperbantukan di sini, ya, koordinasinya tetap jalan, tapi lebih ke pegawainya tetap dengan status kepegawaian, koordinasinya ke kantor. Ini saja, dan kami titip untuk tahun ini penguatan untuk kita semua, ya, Ibu Haja. Kami di Kota Mobagu tahun ini akan mulai mengoperasikan menerima siswa baru untuk madrasah ibtidaiyah swasta yang baru untuk persiapan negeri. Itu akan berdiri nanti langkah awal di kelurahan apa itu? Kobok ya? Ya, Desa Kobok ya. Ada tahanan di sana yang satu lokasi dengan Raudatul Atfal As-Sa'adah. Ini diinisiatif oleh kami semua, Kementerian Agama, Ibu Kasipendis, Ibu-ibu pengawas. Kita sudah beberapa kali rapat, dan kebetulan Ibu Haja, ketua yayasan yang menggawangi ini adalah Ibu Kasipendis. Ya, tepuk tangan dulu Ibu Kasipendis. Yayasan itu ada 3 lembaga penting di setiap yayasan. Ada dewan pendiri atau dewan kurator. Kalau di Budi Mulia Ibu Haja. Kemudian ada pengurus. Nah, pengurusnya Pak Iwan. Pengurus di yayasan Apatona itu Ibu Kasipendis. Kemudian ada dewan pengawas. Jadi tolong akan maju bersama melangkah, dan kami harus jujur mengatakan kepada kita semua, ya, agar tidak terjadi cerita perubahan skenario sejarah, ya. Ke depan nanti tidak ada skenario yang berubah. Madrasah ibtidaiyah swasta yang akan kami dirikan di Desa Kobok Kecil itu adalah sebagai madrasah ibtidaiyah persiapan negeri di Kota Mobagu. Itu persiapan negeri. Kenapa? Ini tuntutan, bukan orang yang mau dimati. Bukan Ibu Kasipendis yang mau dimati, bukan orang-orang yang sudah di atas umur 40-50 ini yang mau dimati, tetapi adalah anak-anak kita, generasi kita yang masih umur 30 ke bawah atau 35 tahun ke bawah, bahkan yang masih kuliah. Dorang yang mau dimati. Dorang mau dimati dengan cara apa? Selama di Kota Mobagu tidak ada madrasah ibtidaiyah negeri, maka selama itu pula tidak ada formasi CPNS maupun formasi P3K untuk formasi guru kelas MI. Karena tidak ada lembaganya, tidak ada tempat. Karena pemerintahnya tidak mau angka guru kelas pada MI Baitul Ma'mur. Pemerintahnya tidak mau angka yang begitu. Guru kelas pada MI Al-Herat nyanda. Yang pemerintah mau angkat dan akan
divalidasi untuk menjadi dokumen sahnya sebuah dokumen P3K adalah guru yang mengabdi di negeri. Jadi kalau tidak ada ibtidaiyah negeri di sini, jangan mimpi ada pengangkatan guru kelas MI di Kota Mobagu. Maka harus disiapkan MI negerinya supaya ada formasi CPNS dan P3K guru kelas MI. Kasihan itu orang anak-anak yang sekarang ada kuliah di PGSD, PGMI. Kalau ada ibtidaiyah negeri, berarti akan ada formasi CPNS dan P3K guru kelas negeri. Biar nanti setelah angkat kontak taruh di negeri, baru minta mutasi ke MI swasta. Tapi pintu masuknya dari negeri dulu. Ibu Ulfa dari Min Bongkudai, tapi di Alairan. Saya dari Min Tolondadu, jadi kepala kantor. Semua dari kepala Ulfa semua ini. Tapi yang MI negeri di Kota Mobagu nggak ada dalam PSK pertama ini yang. Kalau Ibu Merawat dari Min Molas Manado, Ibu Asra Min Bongkudai sama dengan Pak Arkam. Coba cek kalau ada yang MI Kota Mobagu. Karena tidak ada Min di sini. Yang Mopuya yang lain. Ibu Deta Azama dari Min Mopuya, guru di Alera. Tapi yang Min Kota Mobagu tidak ada karena tidak ada ibtidaiyah negeri. Nah, itu yang nanti akan dinikmati oleh generasi kita setelah. Dan harus orang yang tua-tua ini yang memulai. Semoga apa yang kita mulai, termasuk yang Ibu Haja Muku mulai, dengan mendirikan madrasah-madrasah bersinergi dengan Kementerian Agama, insya Allah itu semua akan menjadi amal jariah. Amin. Yang akan kita petik di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini saja hari Senin yang khususnya yang PNS, minta maaf, akan terundang di kantor. Ya? Hari Senin, orang ada 3 agenda. Yang pertama itu maklumat atau sosialisasi pembangunan zona integritas yang sementara orang mulai di kantor. Silakan pasien-pasien di kantor lebih foto-foto di sana, selfie gitu. Maksudnya supaya kita sosialisasi ke masyarakat. Saya sudah pernah, istri saya sudah pernah minta teman-teman yang lain. Orang naik bentor dari Paris, mau suruh antar ke kantor Kementerian Agama. Itu bentornya tapi antar di Kota Bangun. Dorang antar di jalur 2 di kantor Pengadilan Agama. Artinya apa Ibu Bapak sekalian? Bentor-bentor saja yang kenal itu kantor Kementerian Agama. Jadi perlu turun sosialisasi diantaranya. Mau titip ini Pak Ibu-ibu teman-teman yang pengurus DW. Saya sudah titip sama Ibu Ketua DW. Jadi tolong mendukung akan kalau dia mau sampaikan. Itu Jumat berkah yang jaga bahagia 10 paket tiap hari Jumat. Ini hari Jumat di muka ini lusa mau DW. Saya sudah minta kalau ada 10 paket, ya tolonglah 6 paket untuk tenaga-tenaga honorer sebagaimana kesepakatan Torah. 4 paket itu dola akan itu tukang bentor yang pas lewat di muka, kong kasih padoran. Jadi saat menyerahkan jangan cuma kasih begitu. Ini dari kantor Kementerian Agama deh, bukan Pengadilan Agama. Ya, jadi selain dorong baca, orang emosi bilang. Nah, kira-kira begitu. Itu satu Ibu. Jadi kasihan orang ini harus membangun. Ya. Baru kasihan meminta tolong itu Facebook, Instagram, apalagi YouTube. Nanti akan ada lagi aplikasi TikTok. Kalau Facebook like akan. Kalau Instagram Kementerian Agama itu follow akan. Itu penting. Karena dalam rangka membangun zona integritas, yang pertama Kemenpan Mulia itu dukungan masyarakat di dunia maya. Ada banyak dukungan tidak di kantor Kementerian Agama? Nah, kalau nyanda berarti nyanda dokter. Nah ini yang sementara tolong bangun. Jadi dukungan. Saya akan menghimbau di pertemuan Senin itu siswa baru yang masuk madrasah sebelum dorang resmi diterima di MI Budi Mulia, Ibu Kep, minta tolong pinjamakan dorong ke handphone, subscribe akan itu YouTube Kemenak. Begitu juga yang lulus sebelum serahkan dorong ke ijazah mana ada dorong ke handphone, subscribe akan itu YouTube Kemenak. Begitu juga di madrasah-madrasah lain, minta tolong Ibu pengawas kasih ingatkan kalau berkunjung
bilang Pak Ketman Kota Mobagu, yang masuk subscribe, yang keluar dulu sebelum terima ijazah subscribe. Kira-kira begitu. Dari sisi itu tolong memperkenalkan orang di kantor. Termasuk itu abang-abang bentor itu kasih akan hadiah pada orang supaya jangan orangnya tidak masalah antar penumpang. Baru di kantor itu senyata ada auto parkir di dalam, senyata ada halaman luas karena auto parkir di luar semua. Yang boleh masuk parkir cuma motor. Jadi kalau suka aman kendaraan bawa motor aja. Kalau suka aman masuk ke halaman parkir bawa motor aja. Nah, cuma kecuali mobil kepala kantor tapi bukan di muka, di sei. Ya, saya juga khawatir karena itu mobil negara, gitu. Ya, jadi parkir di sei, bukan di muka. Jadi halaman itu kosong. Siapa mau suka datang di kantor sekarang bebas parkir, yang penting tamu. Tapi kalau penghuni rumah boleh parkir di dalam halaman. Nah, itu yang sementara kita jalankan. Ini saja yang dapat kami sampaikan, Ibu Bapak sekalian. Mohon kehadirannya pada hari Senin. Ada pemantapan zona integritas, ada rapat umum pengurus dan anggota koperasi hari Senin itu, dan yang ketiga launching MI Asaada sebagai persiapan Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Mobagu. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.